Sekarang kita berbicara mengenai transportasi pada air tanah. Jadi kita harus ingat, air tanah itu biasanya itu bergerak. Jarang sekali itu yang diam saja. Jadi ada pergerakan air tanah. Dan dalam pergerakan tersebut, air tanah bisa membawa serta dengan dia itu massa dan panas. Jadi dia melakukan juga transportasi massa dan transportasi panas. Jadi air tanah bergerak, dia membawa juga bisa massa, bisa panas. Dan di sini saya gambarkan massa itu bisa disebut insoluble, artinya tidak larut. Misalnya minyak. Kalau minyak kita taruh dalam air itu tidak larut. Dan itu, tapi kalau air tanahnya bergerak, dia juga akan membawa minyak tersebut. Itu insoluble. Kemudian yang soluble itu yang dapat larut. Misalnya garam. Garam itu dapat larut dalam air. Jadi air tanahnya bergerak, dia juga akan membawa garam tersebut bersama dengan dia. Kemudian yang kedua ada panas. Panas juga akan dibawa apabila air tanah tersebut bergerak, maka panas itu akan dibawa. Tapi di sini tidak saya tekankanlah, yang penting buat saudara-saudara di PWK adalah pergerakan air tanah itu bisa membawa massa bersama dengan dia. Ya, aplikasinya di sini saya tuliskan pencemaran air tanah. Ini pencemaran air tanah perlu saudara perhatikan untuk perencanaan wilayah. Kemudian juga intrusi air asin, salt water intrusion, juga perlu diperhitungkan, jangan sampai air tanah tercemar oleh salt water atau air asin. Kemudian pembentukan endapan mineral, nah ini hubungannya sebetulnya dengan transportasi panas, jadi kita tidak akan bicarakan lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah injeksi air atau limbah. Nah, air atau limbah itu biasa diinjeksikan. Nah, itu bagaimana pergerakannya di bawah sana, jangan sampai dia mencemari air tanah. Kalau dia mencemari air tanah, nah saudara sebagai perencana wilayah harus bisa mengatakan ini jangan diinjeksikan di sini, tapi misalnya di tempat lain. Di sini saya tunjukkan beberapa kasus pencemaran air tanah. Jadi ini gambar kartun untuk satu perkotaan. Kita lihat di bawah biasanya itu ada septic tank. Jadi ini tangkinya. Septic tank juga bisa bocor. Dan di bawah sini ada air tanah. Kalau dia bocor, tentu akan mencemari air tanah. Ini yang saya sebut tadi, kita bicara transportasi massa. Nah, bagaimana pergerakannya di dalam aquifer ini, itu yang kita pelajari, transportasi massa. Di sini ditunjukkan adanya sumur pompa di sini. Kemudian di sini ditunjukkan ada limbah yang dibuang di permukaan, tapi bukan tidak mungkin limbah tersebut mengalir ke dalam sungai ini. Kemudian sungai ini airnya tercemar, air yang tercemar air sungai tersebut bukan tidak mungkin juga mencemari air tanah yang ada di bawah. Jadi limbahnya mengalir ke bawah dan mencemari air tanah. Kemudian di sini juga ditunjukkan adanya pompa bensin, gas station. Nah, itu ada tangki-tangki bawah tanah. Bukan tidak mungkin tangki bawah tanah itu suatu saat bocor. Dan dia kalau bocor itu akan mencemari air tanah yang ada di sini. Kemudian juga di sini ditunjukkan adanya landfill. Landfill ini saudara lebih tahu daripada saya. Jadi landfill ini juga limbah yang ditaruh di landfill ini bisa mencemari air tanah yang ada di bawah sini. Ini adalah contoh-contoh pencemaran air tanah yang saudara perlu perhatikan dalam perencanaan wilayah. Di sini saya akan bicarakan mengenai peraturan tentang air tanah. Peraturan yang saya maksud di sini adalah peraturan di negara kita. Jadi pemerintah dan DPR sudah menyadari bahwa air tanah adalah sesuatu yang penting. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, 60% dari air minum itu berasal dari air tanah. Indonesia ya, 60%. Jadi itu merupakan hal yang penting. Nah, kemudian dikeluarkanlah peraturan mengenai air tanah. Jadi di sini saya tunjukkan, jadi kita sistem hukum di negara kita yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya adalah undang-undang. Nah, di sini saya masih tulis ini masih yang lama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air ini sudah diganti. Jadi Undang-Undang Nomor 7 2004 ini itu diprotes oleh orang, kemudian MK mengatakan memang undang-undang ini tidak benar. Jadi ini diganti dan sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017. Itu baru. Judulnya sama, yaitu tentang sumber daya air.
Nah, di bawah undang-undang ini ada yang disebut PP, peraturan pemerintah. Kalau dulunya PP-nya itu dibagi dua, itu PP tentang air permukaan dan PP tentang air tanah. Nah, sekarang ini setelah undang-undang baru tersebut, PP belum ada, belum keluar. Masih menunggu kita bagaimana. Apakah seperti ini nanti bentuknya belum tahu kita. Bagaimana. Kemudian di bawah PP ini ada Kemen, ini keputusan menteri. Ini contoh aja yang saya tunjukkan ini. Nantinya itu setelah keluar PP-nya dari Undang-Undang Nomor 17 tersebut, mungkin nomornya beda. Jadi di bawahnya ada Kemen, keputusan menteri, SDM, tentang air tanah, nomor sekian. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini sekarang, ini tadi kita bicara secara nasional. Di bawahnya itu per provinsi. Di sini ada perda provinsi, Jawa Barat. Setiap provinsi tentu ada perdanya. Perda itu peraturan daerah. Kemudian di bawahnya itu ada peraturan gubernur, Pergub. Jadi di sini contohnya peraturan gubernur Jawa Barat. Di bawahnya lagi ada peraturan daerah kota atau kabupaten. Ini adalah di bawah dari provinsi. Jadi nasional, provinsi, kemudian kabupaten, kota. Nah, di sini kemudian di bawahnya lagi ada peraturan wali kota. Jadi ini kira-kira urutan dari peraturan tentang air tanah yang ada di negara kita. Di sini saya tunjukkan satu aplikasi peraturan tentang air tanah. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, air tanah itu dianggap oleh pemerintah sebagai hal yang penting. Jadi di sini contohnya ada permen itu peraturan menteri, permen LHK nomor sekian, tentang persyaratan dan tata cara penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3. Mungkin saudara-saudara familiar dengan limbah B3. Jadi intinya adalah limbah B3 itu tidak boleh ditimbun sembarangan. Dan dia itu harus ditimbun sedemikian rupa sehingga tidak akan mencemari air tanah. Itulah yang dikeluarkan oleh peraturan menteri ini. Jadi di sini tentang persyaratan dan sebagainya di fasilitas penimbunan air. Jadi persyaratannya di sini ada macam-macam. Di sini yang saya kasih warna kuning adalah yang berhubungan dengan kuliah kita, yaitu mengenai air tanah. Di sini sebutkan fasilitas penimbunan air atau landfill harus memenuhi persyaratan lokasi, yaitu yang nomor B. B itu permeabilitas tanah. Saudara-saudara sudah tahu apa yang disebut dengan permeabilitas. Itu paling besar 10 pangkat minus 7 cm per detik. Di sini ada catatan saya kelas 1 dan kelas 2. Jadi limbah B3 itu ada kelas 1, ada kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 itu harus permeabilitasnya paling besar adalah 10 pangkat minus 7 cm per detik. Kemudian ada persyaratan lain, misalnya A itu bebas banjir, kemudian secara geologi aman, ini maksudnya tidak akan ada bencana, longsor, gunung api, dan sebagainya. Jadi ini contohnya, seperti saya katakan sebelumnya, pemerintah menyadari bahwa air tanah itu adalah hal yang penting. Jadi penempatan limbah B3 itu tidak boleh mencemari air tanah. Ini adalah lanjutan dari slide yang sebelumnya, yaitu permen yang mengatur mengenai limbah B3, bagaimana penempatannya sehingga tidak mencemari air tanah. Jadi kalau kita teruskan, di sini tuliskan, fasilitas penimbusan air harus memenuhi persyaratan lokasi. Yang pertama itu daerah yang bukan daerah resapan bagi air tanah. Sebelum ini kita sudah bicara mengenai daerah resapan. Jadi kalau di daerah resapan, ini kembali lagi saudara-saudara sebagai perencana wilayah, daerah resapan bagi air tanah tidak boleh dipakai sebagai fasilitas penembusan air limbah B3. Kemudian syarat yang kedua, daerah yang di bawahnya terdapat lapisan bawah aquifer tertekan atau jarak terdekat air tersebut dengan bagian dasar fasilitasnya penembusan air limbah B3 paling sedikit 4 meter. Jadi maksudnya kalau kita di suatu tempat menempatkan limbah B3, di bawahnya itu kalaupun ada aquifer sebaiknya tidak ada aquifer. Kalaupun ada aquifer itu harus berjarak minimal 4 meter dari dasar dari penempatan limbah yang kita lakukan. Kemudian ini daerah yang nomor E disebut limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan dapat disimpan di fasilitas penimbusan air dengan ketentuan melakukan pemantauan lingkungan sumur pantau. Sumur pantau ini didirikan
adalah untuk memantau kualitas air tanah. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah yang berhubungan dengan uh, yang kita pelajari, yaitu air tanah. Jadi sumur pantau itu sendiri hubungannya dengan tadi saya sebut-sebut transportasi dalam air tanah, yaitu air tanah mungkin mentransportasi limbah B3 ke daerah-daerah yang tidak diinginkan. Di sini saya akan menunjukkan beberapa studi kasus yang berhubungan dengan air tanah. Yang pertama adalah mud volcano atau gunung api lumpur. Di sini saya ambil contoh itu yang Sidoarjo. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar Lusi atau lumpur Sidoarjo tahun 2006. Jadi ini di peta ini kelihatannya sekarang ini tutup oleh lumpur. Dulunya pabrik-pabrik, rumah-rumah apa segala itu ada di situ. Sekarang sudah tertutup oleh lumpur. Nah, itu terjadinya mud volcano itu atau gunung api lumpur itu adalah juga karena adanya air tanah yang berada dalam tekanan sangat tinggi di bawah sana. Jadi di sini saya menunjukkan, ingin memberitahukan saudara, kalau kita ada tahu bahwa di suatu daerah itu potensi akan terjadi mud volcano, ya mungkin kita katakan janganlah bikin pengembangan wilayah di daerah tersebut. Kalau dipaksakan juga dibangun di daerah tersebut, ya bisa jadi seperti ini. Kemudian pabrik-pabrik, rumah-rumah dan sebagainya itu tertutup oleh lumpur. Nah, di dalam peta ini peta Jawa Timur, sebagian besar Jawa Timur dan sebagian kecil Jawa Tengah. Di sini ditunjukkan peta sebaran mud volcano yang kita ketahui. Jadi yang merah-merah di sini adalah mud volcano yang kita ketahui, yang sudah meletus membentuk mud volcano. Di daerah-daerah lain mungkin saja ada potensi, tapi belum sampai keluar. Dan di sini sebetulnya poin saya adalah kalau sudah ada peta seperti ini, maka saudara-saudara sebagai perencana wilayah juga harus hati-hati menempatkan daerah-daerah pemukiman, industri dan sebagainya itu ya harus mempertimbangkan ini. Jangan sampai nantinya itu disikat oleh mud volcano. Dan di sini saya perlu ceritakan sedikit pengalaman saya suka diundang oleh KLHK itu mengenai AMDAL. Ada yang mengajukan AMDAL untuk penempatan limbah B3 di dekat Mojokerto. Kemudian saya mengatakan, wah jangan, di sana ada mud volcano. Kalau saya menyarankan tidak di situ, jangan di situ. Mungkin pindah ke bagian utara sini. Ini contohnya. Tapi mereka tidak menyukai ide itu. Sampai sekarang belum tahu saya apa keputusannya. Tapi saya tetap mengatakan bahwa di daerah Mojokerto tidak boleh dibikin penempatan limbah B3. Gambar ini adalah menunjukkan skema pembentukan mud volcano. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, mud volcano itu adalah terbentuknya itu karena air tanah yang ada di bawah ini itu berada dalam kondisi yang disebut overpressure. Jadi tekanannya besar sekali. Kemudian suatu saat ini saking besarnya ini kemudian mendorong ke atas, kemudian pecah di sini. Jadi di sini tunjukkan pada waktu A dia hanya sekian, yang retak-retak itu batuannya, kemudian itu makin luas, makin panjang, kemudian suatu saat dia akan meletus bentuk mud volcano. Inilah yang kita alami di daerah Sidoarjo tersebut, dan juga lumpur atau mud volcano di lokasi-lokasi lain. Ini meletus, kemudian membentuk seperti gunung api, makanya disebut sebagai mud volcano. Jadi seperti gunung api, tapi di sini itu sebutnya lumpur semua. Jadi seperti saya katakan, ini berhubungan dengan yang kita pelajari sekarang, yaitu air tanah. Air tanah berada dalam kondisi tekanan yang tinggi sekali, itu bisa mendorong ke atas meletus di sini, bentuk mud volcano atau gunung api lumpur. Baik, contoh yang studi kasus yang selanjutnya adalah likuifaksi akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018. Jadi mungkin saudara-saudara tentu masih ingat bagaimana dahsyatnya likuifaksi tersebut. Dan di sini saya tunjukkan luasnya itu 180 hektar. Jadi ini yang kiri dan kanan itu sudah terlihat dibatasinya itu 180 hektar itu. Ini yang ingin saya tunjukkan selanjutnya. Ini adalah video citra satelit, jadi foto udara dari likuifaksi akibat gempa tersebut. Itu di Palu, Sulawesi Tengah.
Di sini kita lihat bagaimana tanah tersebut itu seluas 180 hektar bergerak dari kanan ke kiri. Dan itu kerugiannya bisa saudara bayangkan. Ini dahsyatnya. Jadi dari gambaran yang barusan kita lihat video itu, poinnya adalah saudara-saudara kalau merencanakan wilayah, dilihat lagi peta geologinya, laporan geologi, apakah itu termasuk daerah likuifaksi atau tidak. Kalau daerah likuifaksi tentu saudara harus perhitungkan itu dipakainya untuk apa. Nah sekarang bicara mengenai likuifaksi itu sendiri, sekarang saya akan bahas sedikit mengenai penyebab likuifaksi. Ya. Jadi kalau saudara sudah tahu satu daerah itu ada penyebab-penyebab ini, nah, mungkin saudara harus lebih hati-hati merencanakan wilayah. Jadi penyebab likuifaksi itu ada 3 di sini. Yang pertama adalah faktor geologi, adanya sedimen yang belum kompak. Jadi kalau di suatu daerah sedimennya sudah kompak semua, ya udah tidak perlu khawatir mengenai likuifaksi. Kemudian getaran akibat gempa yang menyebabkan ikatan antar butir menjadi nol. Jadi likuifaksi itu terjadinya itu kalau ada gempa. Jadi kalau tidak ada gempa tidak akan ada likuifaksi. Jadi kembali lagi, kalau suatu daerah memang ada gempa, saudara harus perhitungkan apakah gempa ini bisa mengakibatkan likuifaksi. Kemudian yang ketiga, nah ini bidang yang sedang kita pelajari, air tanah relatif dangkal. Jadi kalau air tanahnya itu dalam, nah di sini dituliskan maksimal kurang lebih 10 meter. Lebih dalam dari ini kemungkinan terjadinya likuifaksi itu kecil sekali. Jadi di sini saya gambarkan apa yang terjadi pada saat likuifaksi. Pada saat likuifaksi ini adalah tanah atau batuan di bawah. Kemudian di atasnya ada yang disebut overburden, itu beban di atasnya. Tanah atau batuan juga. Kemudian di sini tanah ini atau batuan ini di dalamnya itu ada butiran yang kuning. Kemudian yang biru itu adalah fluida. Nah, fluida ini memberikan tekanan itu yang disebut dengan pore pressure atau P. Kemudian di sini overburdennya itu yaitu sama dengan P tambah ini sigma prime. Ini efektif stress. Efektif stress adalah tekanan antar butir. Antar butir itu memberikan tekanan juga. Kemudian pada saat likuifaksi apa yang terjadi adalah ini digoyang oleh gempa, jadi hubungan antara butirnya itu lepas. Jadi tidak ada lagi efektif stresnya. Jadi tekanan antar butir itu menjadi nol. Yang ada itu adalah hanya ada tekanan fluida. Itu artinya tanah itu jadi sifatnya itu sama seperti fluida. Jadi bayangkan jadi fluida dapat mengalir. Itu yang kita lihat tadi, dia bergerak, mengalir, itu karena memang dia sudah menjadi seperti fluida. Jadi tekanan antar butir itu jadi nol. Yang ada adalah tekanan fluida. Jadi di sini saya tuliskan solusi. Jadi solusi terhadap likuifaksi saya masukkan di sini. Jadi kalau misalnya ada orang menanyakan kepada saudara, kalau daerah likuifaksi solusinya bagaimana? Jadi di sini saya tuliskan ada 4 solusinya. Yang satu adalah pemadatan tanah. Tanahnya dipadatkan seperti saya katakan tadi, tidak boleh tanah yang masih belum kompak. Kemudian injeksi zat kimia. Ini juga zat kimia kita injeksikan itu adalah yang bisa berfungsi sebagai perekat butir-butir dalam batuan. Kemudian yang ketiga itu penirisan air tanah. Ini juga hubungannya seperti saya katakan tadi. Air tanahnya kalau dalam maka tidak akan terjadi likuifaksi. Jadi penirisan ini artinya air tanahnya kita sedot, kita pompa keluar sehingga air tanah itu menjadi dalam. Sehingga kemungkinan likuifaksinya menjadi lebih kecil. Tapi perlu saya tekankan di sini bahwa metode 1, 2, dan 3 itu mahal dan sulit dilakukan. Kemudian ada yang metode keempat itu relokasi. Ini mungkin yang paling murah, relokasi. Kemudian saya tuliskan di bawah catatannya, penting studi geologi untuk mengetahui daerah yang rawan bencana likuifaksi dan bencana geologi lainnya. Jadi seperti saya sebutkan tadi ada likuifaksi, tapi ada juga lumpur mat volcano, gunung api lumpur. Hal seperti itu juga dihindarkanlah untuk pengembangan wilayah. Kemudian di bawah sekali saya katakan, hindari pembangunan kawasan permukiman penduduk di daerah rawan bencana likuifaksi. Nah, ini sama seperti saya katakan di atas tadi, ini jauh lebih murah dan mudah daripada kita melakukan hal pemadatan tanah, injeksi zat kimia, dan penirisan air tanah. Jadi relokasi itu kelihatannya jauh lebih murah.
Ini perlu diperhatikan oleh saudara-saudara sebagai perencana wilayah. Baiklah, saudara-saudara, sekian kuliah kita untuk hari ini, dan terima kasih atas perhatian yang saudara-saudara berikan.